pertanyaan, suatu perusahaan saat menerima karyawan baru saat awal masuk adalah masa probation 3 bulan. Ya. Dan setelah probation karyawan tersebut lanjut ke PKWT. Dan aturan sebenarnya adalah setelah probation harusnya PKWT misalnya. Apakah itu sudah melanggar dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Nah, ini sering ditanyakan nih, ya. Tetapi sering juga lupa. Ya. Nah, itulah sifat orang Indonesia ya. Sering ingat tapi mudah lupa. Gitu. Bukankah manusia itu asal katanya dari lupa? Lupa. Nasia. Nasia. Iya. Baik. Jadi perusahaan terima karyawan baru, waktu masuk dia pakai probation, masa percobaan 3 bulan. Nah, habis masa percobaan karyawan itu lanjut ke PKWT atau kontrak. Padahal aturan sebenarnya adalah habis probation ke permanen. Iya. Apakah ini melanggar dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Tanpa berpanjang-panjang, iya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung jawabannya adalah iya. Sangat melanggar. Karena bunyinya sangat jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk juga yang dirubah dalam UCK. Masa percobaan hanya berlaku pada PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau permanen. Ya. PKWT atau yang tertentu atau yang kontrak itu dilarang, tidak boleh menggunakan masa percobaan. Ya. Bahkan selanjutnya mengenai masa percobaan yang ada di permanen itu disebutkan juga dengan tegas bahwa paling lama adalah 3 bulan. Ya. Nah, ini poin penting, 3 poin penting yang tadi saya sebutkan ini yang sering dilupakan kalau kata Pak Abi tadi. Ya. Paling sering ditanya, paling sering juga dilupakan. Ya. Karena maaf, saya potong sedikit. Karena di banyak ya di ini klasiknya kepinginnya gitu ya, atau secara subjektifnya sebenarnya yang ingin dilakukan sebenarnya kembali ke PKWT. Iya. Apakah bisa gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau taat hukumnya ya langsung ke PKWT kan. Betul. Nah, akhirnya kembali lagi ditanya nih, kali-kali hari ini bisa gitu ya. Bahkan ya Pak Abi, saya juga masih menemukan ada beberapa perusahaan, ini kebetulan industrinya di manufaktur rata-rata ya. Ya. Ada beberapa sebagian perusahaan, terutama di industri manufaktur, yang mereka menjadikan hubungan kerja PKWT atau kontrak itu menjadi syarat pertama dan wajib hukumnya bagi seluruh karyawan di semua level. Dari yang operator, staff, supervisor, manajer, GM, itu semua pakai kontrak dulu. Ya. 2 tahun, sudah gitu diperpanjang setahun. Setelah itu kalau bagus baru masa percobaan, setelah itu permanen. Kalau nggak bagus dia perpanjang lagi dan sebagainya. Itu ada, dan itu bukan perusahaan ecek-ecek Pak. Yang saya sebutkan ini, oknum-oknum perusahaan ini ya, itu adalah perusahaan-perusahaan justru dari luar Indonesia, dari luar negara kita, gitu ya. Dan ini terkenal negara ini adalah negara yang sangat maju. Ya, nggak mungkin saya sebutin negaranya mana, Wakanda atau gimana gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu fakta di lapangan. Tetangga lah ya. Negara tetangga lah gitu ya. Oknum ini, cuman masalah oknumnya banyak banget Pak. Banyak. Nah, kan? Oknum sih memang, cuman banyak banget oknumnya. Oknum plus kalau kayak gitu ya. Ini yang pusing nih kan. Nah akhirnya kalau ini pertanyaan kan nanti memanjang nih. Iya. Terus apa yang harus dilakukan Pak gitu? Kenapa ini dibiarkan terus terjadi misalkan? Maka disinilah beberapa fungsi yang perlu kita pahami. Yang pertama fungsi pengawasan. Yang pertama tentu dari yang berwenang. Fungsi pengawasan dari yang berwenang itu artinya pakai seragam. Yang baju yang saya pakai ini bukan seragam ya. Ini baju dari mirip seragam. Mirip seragam dari toko online ya. Ya, jadi bukan seragam itu. Jadi maksudnya seragam yang itu. Para penguasa atau yang memang punya kewenangan untuk menegakkan masalah hukum ketenagakerjaan, lebih spesifik lagi kepada Kementerian Tenaga Kerja dan semua koleganya, ya, semua pasukinnya. Nah, itu punya kewajiban untuk melakukan tadi fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan ini. Pendisiplinan, ya. Jadi harus ditegakkan, ditegur, jalankan sanksinya supaya muncul efek jerah. Kan kita paling sering ngomong tentang efek jerah. Itu kan. Tapi pertanyaannya kenapa masalah kontrak kagak ada yang jerah-jerah gitu? Itu dia.
Ya, jadi harus ditegakkan. Nah, pengawasan yang lain adalah dari kita. Yang kita di sini artinya kalau para praktisi HR nih, HRD-nya dalam konteks ini biasanya mereka dalam posisi terjepit. Ya. Saya nggak bermaksud melindungi HR ya Pak ya, Ya. karena kadang-kadang dalam praktek yang lain oknumnya itu justru muncul dari HR. Betul. Ya kan gitu. Betul. Yang ngomong sama bosnya, bos kontrak aja bos, kan gitu. Gitu kan. Tapi dalam kasus yang lain itu munculnya justru dari pihak pimpinan perusahaan yang orang-orang asing tadi. Ya. HR itu kejepit ya, karena dia waktu dia ngomong dia mengingatkan, Ya. jawabannya dari si bos adalah yang bayar kamu saya apa serikat. Nah, udah susah tuh buat HR yang masih, mohon maaf ya, saya agak suka dibilang agak tajam kalau ngomong. Buat kita yang masih takut sama masalah perut tadi, Ya. ya udah akhirnya memilih untuk diam. Ya, udahlah daripada aku dipecat, daripada aku dikurangin gaji, Ya. gitu, daripada aku di warning. Gitu. Nah, tapi yang harusnya lebih bertindak punya apa namanya opportunity untuk bertindak lebih terbuka adalah teman-teman di pengurus serikat pekerja. Jangan dia, teman-teman karyawan kalau yang tahu itu laporkan, Ya. sampaikan kepada para pengurus serikat pekerjanya untuk bergerak melakukan sesuatu, mengingatkan, kalau diingatkan baik-baik nggak mau dilaporkan, Ya. ya kepada pegawai pengawas, kepada dinas tenaga kerjaan. Kalau pegawai pengawasnya nggak mau jalan, pegawai pengawasnya laporin sekalian ke atasannya, gitu. Ya. Ya, kan kalau serikat pekerja yang bergerak, tekanannya itu lebih besar. Betul. Betul. Ya, di situ sebenarnya manfaatnya serikat pekerja, fungsi pengawasan, mengingatkan, ya, Ya. meluruskan.